Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mawalah, amma ba'du. Segenap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, hadirin yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga dan memelihara seluruh alam semesta. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk menolak keburukan, sebagaimana tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk mendatangkan kebaikan kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat, bahkan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya, yang senantiasa istiqamah melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita hadir bersama di tempat ini untuk memperingati satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram yang ada di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina saat ini. Dan peristiwa ketika beliau diangkat oleh Allah dari Al-Masjidil Aqsa naik ke atas langit, menembus 7 lapis langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke bumi pada malam yang sama. Peristiwa ini lebih kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat agung, sangat luar biasa, dan oleh banyak ulama kita diistilahkan dengan Al-Mu'jizat Al-Kubra, mukjizat yang terbesar. Tentu saja setelah mukjizat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin peringatan Isra Mi'raj yang diadakan pada malam hari ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan saja, bukan hanya sebatas seremonial belaka, tapi peringatan Isra Mi'raj yang diadakan pada malam hari ini tujuannya adalah agar kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu saya mulai dengan menceritakan sejarah atau latar belakang
dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Saya mulai dari sejak diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Beliau diangkat menjadi nabi pada saat usianya mencapai 40 tahun. Usia yang merupakan usia puncak kematangan seseorang. Itu ditandai ketika beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Dialah yang telah mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan qalam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Sejak saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Beberapa waktu kemudian beliau menerima lagi wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat yang pertama dan seterusnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Wahai Nabi yang berselimut, bangkitlah lalu berikanlah peringatan, dan Tuhanmu maka besarkanlah, pakaianmu sucikanlah, perbuatan dosa secara khusus penyembahan terhadap berhala jauhilah, tinggalkanlah, dan janganlah engkau memberi dengan harapan untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Sejak saat itu beliau menjadi seorang rasul. Kalau tadi Pak jadi nabi, menerima wahyu, tapi belum ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain, kepada umatnya. Beda setelah turunnya surah Al-Mudaththir tadi, selain menerima wahyu juga disertai perintah untuk menyampaikan kepada manusia. Di situ Allah SWT memerintahkan kepada Nabi, Qum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah, lalu berikanlah peringatan. Maka Rasulullah SAW kemudian melaksanakan perintah tersebut. Beliau berdakwah, beliau memberikan peringatan kepada umatnya. Pada awalnya dakwanya Rasulullah SAW sifatnya sembunyi-sembunyi dan hanya disampaikan untuk kalangan yang terbatas saja, keluarga-keluarganya, begitu juga sahabat-sahabat dekatnya yang dipandang akan bisa menerima dakwah ini. Masuk Islamlah generasi-generasi awal dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan perempuan istri Nabi sendiri Khadijah Al-Kubra, kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dari kalangan muda Zaid bin Harisah, semua masuk Islam. Selama kurang lebih 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah dengan pola seperti itu, sembunyi-sembunyi, khusus untuk kalangan yang terbatas. Sampai kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya di surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin wattabi' janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Begitu juga di surah Al-Hijr ayat 94, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasda bima tu'mar, maka sampaikan secara terang-terangan
apa yang disampaikan kepadamu, apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, sejak itu Rasulullah mengubah pola dakwanya. Tadinya pas sembunyi-sembunyi, sekarang mulai terang-terangan. Tadinya khusus untuk kalangan terbatas, sekarang sudah mulai terbuka. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan sekian banyak orang di Bukit Safa. Lalu Rasulullah naik ke atas Bukit Safa. Setelah itu Nabi bertanya, wahai keluarga-keluargaku, jika seandainya saat ini saya mengatakan bahwa dari balik bukit ini ada musuh yang hendak datang menyerang di pagi hari, di sore hari, apakah kalian akan percaya atau tidak kepada saya? Serentak semua menjawab, kami percaya ya Muhammad, karena kamu orang jujur. Selama ini tidak pernah sekalipun kami mendapatimu berdusta. Kami percaya. Maka Nabi kemudian melanjutkan, saya sengaja mengumpulkan kalian pada hari ini karena saya ingin mengingatkan akan bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya datangnya serangan musuh tersebut. Bahaya apa itu? Siksa di hari kemudian jika kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian tidak beriman bahwa saya adalah Rasulnya, jika kalian tidak menerima dakwah ini, tidak menerima Islam. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang tadinya mereka semua mengatakan bahwa kami akan percaya karena kamu orang jujur, tiba-tiba semuanya berubah Pak. Tidak ada yang percaya. Yang paling keras penolakannya Abu Lahab. Abu Lahab kemudian berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk menyampaikan peringatan itu kamu sampai mengumpulkan kami pada hari? Celaka kamu ya Muhammad, binasalah engkau ya Muhammad. Allah Pak langsung menurunkan jawabannya di surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti binasa. Tidaklah bermanfaat baginya hartanya dan apapun yang dia usahakan, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dakwanya Rasul mulai terang-terangan, mulai terbuka. Rasulullah SAW mendatangi sekian banyak kabilah, suku-suku di Arab. Beliau datangi Bani Kilab, Bani Kinda, Bani Ghaffan, Bani Fazara, Bani Amir bin Sa'sa, ya, Bani Hanifah, Bani Abbas dan seterusnya. Didatangi oleh Nabi, diajak untuk masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada satupun suku di antara yang didatangi Rasul yang secara terbuka kemudian menyampaikan penerimaan mereka terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masuk Islam kebanyakan dari orang-orang kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengalami penyiksaan, penindasan, penganiayaan yang luar biasa. Di antara yang disiksa dan dianiaya yaitu keluarganya Yasir. Yasir, istrinya Sumayyah, kemudian anaknya Ammar. Mereka bertiga dibawa ke padang pasir, disiksa, dipaksa untuk keluar dari Islam. Rasulullah SAW ketika melewati tempat tersebut, beliau kemudian menguatkan hati mereka dengan mengatakan, sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumal jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, sesungguhnya tempat kalian nanti yang dijanjikan oleh Allah adalah surga. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, karena yang menyiksa sudah tidak tahan lagi, tidak kuat lagi, akhirnya dibunuh Pak. Dibunuh. Yang pertama dibunuh Sumayyah. Inilah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Tidak lama kemudian suaminya juga dibunuh, Yasir. Anaknya Ammar selamat karena pura-pura keluar dari Islam. Itu pun beliau sangat menyesat. Setelahnya datang kepada Nabi menyampaikan, demi Allah ya Rasulullah, sedikit pun tidak ada keraguan dalam hati saya, tapi saya terpaksa melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa saya. Rasulullah membenarkan tindakan itu. Allah pun turunkan ayat, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau orang dipaksa
asalkan hatinya tetap beriman kepada Allah SWT, maka dia boleh pura-pura mengaku keluar dari Islam. Bukan cuma Sumayyah, Yasir, dan anaknya Ammar yang disiksa, masih banyak yang lain Pak. Bilal bin Rabah juga mengalami penyiksaan yang serupa, tapi beliau selamat karena dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibeli lalu kemudian dimerdekakan. Rasulullah SAW ketika melihat hal tersebut, maka beliau kemudian mengupayakan bagaimana supaya dakwah ini bisa lebih diterima, bisa lebih terbuka. Tapi apa yang terjadi? Penolakan semakin hari semakin besar. Ya. Pada akhirnya tahun ke-7 kenabian, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang selama ini banyak melindungi Nabi SAW, mendapatkan pemboikotan dari suku-suku lain di Arab. Selama 3 tahun pemboikotan itu berlangsung sampai tahun ke-10 kenabian. Nah, di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang mendatangkan kesedihan yang sangat dalam. Peristiwa yang pertama, pamannya Abu Talib yang sekalipun sampai meninggal tidak masuk Islam, tapi luar biasa pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Pamannya meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. 2 bulan setelahnya itu istrinya lagi yang meninggal, Khadijah Al-Kubra. Maka tahun itu kemudian dinamakan dengan Amul Husni, tahun duka cita. Setelah kedua orang tadi diwafatkan oleh Allah SWT, orang-orang kafir Quraisy semakin berani Pak mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk keluar dari kota Makkah. Beliau pergi ke Taif untuk mengajak penduduknya Taif yang disebut Bani Sakif untuk masuk Islam, karena masih punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya Rasul mudah-mudahan mereka lebih bisa menerima dakwah ini. Tapi apa yang terjadi? Wa amma ta'ifa yad'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati kirah. Berangkatlah Nabi menuju ke Taif mengajak Bani Sakif untuk masuk Islam, tapi mereka sama sekali tidak menyambut kedatangan Rasul dengan cara yang baik. Sebaliknya, wa aghrau bihi sufaha awal abid, dikumpulkan Pak anak-anak nakalnya, dikumpulkan budak-budaknya, hamba sahayanya, orang-orang bodohnya. Kalau bahasa kita sekarang, anak-anak premannya Pak yang dikumpul, disuruh berjejer, berbaris di sepanjang jalan yang dilewati oleh Nabi SAW. Untuk apa? Wasabbuhu bi alsinatin badiyah. Mereka menghina, mencaci, memaki, mengumpat, menghujat Rasulullah SAW dengan lisan mereka yang kasar. Tidak puas hanya dengan umpatan lisan saja, waramauhu bil hijarah. Mereka melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta hutibat bintima'i na'la, sehingga darah mengucur dari balik sandal yang dikenakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Sekian lama Rasulullah berdakwah di Taif, 1 orang pun tidak ada yang mau masuk Islam. Maka Rasulullah SAW kemudian memutuskan pulang kembali ke kota Makkah. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan. Rasulullah kemudian memutuskan pulang kembali ke kota Makkah dalam keadaan yang sangat sedih. Fasa'alahu malakul jibal fi ihlaki ahli hadzawil asabiyah. Maka datanglah malaikat jibal, malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi untuk menghancurkan Bani Sakif penduduknya Taif. Kata malaikat kepada Nabi, wahai Muhammad, saya ini malaikat penjaga gunung. Saya sengaja datang atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril kemudian mengutus saya untuk menemuimu. Silahkan perintahkan kepada saya apa saja yang kamu inginkan ya Muhammad. Kalau kamu ingin, dengan mudah saya bisa mengangkat gunung, lalu saya hancurkan, saya lemparkan ke Bani Sakif tersebut, semua akan mati, tidak ada yang tersisa hidup. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan di malaikat Pak, mohon maaf dalam tanda kutip, sampai memanas-manasi Nabi. Malaikat ya Muhammad, Anda itu tidak boleh lembeh, tidak boleh lemah, mesti keras terhadap umatmu. Tidak boleh mereka dibiarkan seperti itu. Contoh Nabi Nuh,
contoh Nabi Musa. Maksudnya apa? Nabi Nuh Pak berdakwah itu selama 950 tahun. 950 tahun. Berapa yang menerima dakwanya? Hanya sekitar 70-an saja. 950 tahun berdakwah, cuma 70-an yang menerima dakwanya. Akhirnya Nabi Nuh mencapai puncak kesabarannya, lalu beliau berdoa kepada Allah SWT. Doa itu diabadikan di surah Nuh. Doanya seperti ini, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadah wa la yalidu illa fajiran kafara. Tuhan, jangan biarkan masih ada orang kafir yang tersisa hidup di atas muka bumi ini. Biar satu Tuhan, jangan sampai masih ada yang hidup. Matikan saja semua orang kafir. Ini doanya Pak Nabi Nuh. Ya, jika engkau membiarkan ya Allah ada orang kafir yang hidup di atas muka bumi ini, paling yang dia lakukan itu hanya menyesatkan hamba-hambamu saja, dari menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu ya Allah. Dan nanti kalau orang kafir itu punya anak, anaknya juga jadi orang kafir, tambah banyak nanti orang kafir. Jadi lebih baik Tuhan matikan saja semua orang kafir. Dan Allah ijabah pada doanya Nabi Nuh. Dikirimkanlah banjir bah yang sangat dahsyat yang mematikan semua orang-orang yang kafir. Kata malaikat, ya Muhammad, Anda mesti keras. Contohlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Pak juga pernah berdoa tidak kalah kerasnya dengan doanya Nabi Nuh. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran pada surah Yunus. Nabi Musa berdoa seperti ini, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana itmish ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Kata Nabi Nuh, Tuhan kami, sungguh Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya perhiasan dunia dan kekayaan yang melimpah, Tuhan kami, tapi justru semua itu digunakan oleh mereka untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Tuhan kami, lebih baik musnahkan saja semua hartanya, lebih baik tutup mati saja hatinya, jangan sampai mereka beriman ya Allah, biar kafir terus sampai mati. Supaya apa? Supaya mereka merasakan siksaanmu yang pedih. Jadi Nabi Musa Pak tidak lagi berdoa ya Allah mudah-mudahan Fir'aun sadar, mudah-mudahan dia jadi orang yang beriman. Tidak, doanya apa? Fala yu'minu, jangan sampai mereka beriman. Supaya apa? Hatta yarawul adzabal alim, supaya mereka bisa melihat, bisa merasakan siksamu yang pedih. Nah, ini juga doa Pak diijabah oleh Allah SWT, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya kemudian ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi SAW ketika ditawari malaikat seperti itu? Rasulullah SAW malah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka seperti ini karena belum tahu saja. Ya. Nabi SAW menyampaikan pada malaikat, bukan itu yang saya inginkan malaikat. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda wa la yusriku bihi syai'a. Justru saya sangat berharap, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak keturunan yang mau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kalau bapaknya sekarang tidak mau beriman, ibunya sekarang kafir, ya tidak apa-apalah kalau memang seperti itu. Tapi mudah-mudahan anaknya nanti, cucunya, keturunannya itu yang mau beriman kepada saya. Kalau mereka semua dimatikan, tidak ada lagi harapan mereka punya anak. Tapi meskipun mereka kafir, asalkan masih hidup, masih ada harapan punya anak. Dan mudah-mudahan anaknya yang mau beriman. Dan terbukti Pak, doanya Rasulullah mustajab. Belakangan banyak diantara Bani Saqif penduduk Taif itu yang masuk Islam. Kalau ada diantara sahabat tabi'in yang di ujung namanya ada kata as-Saqafi, itu artinya mereka berasal dari Bani Saqif, yang nenek moyangnya dulu menolak dakwanya Nabi, bahkan menghina Nabi, melempari Nabi, tapi kemudian anak cucunya menjadi orang yang beriman. Itu karena apa? Kesabarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pulang Pak, kembali ke kota Makkah dalam keadaan sedih. Pulang pun masih dikejar-kejar, dilempari. Akhirnya Rasulullah SAW pulang dalam keadaan berdarah-darah kakinya.
Karena kecapean, beliau singgah di salah satu perkebunan kurma, lalu berteduh di bawah salah satu pohon kurma milik dua orang bersaudara. Nah, keduanya kemudian mengutus pekerja kebunnya yang bernama Addas untuk membawakan satu nampan kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merasa kasihan orang itu dikejar-kejar, ya. Maka dibawakanlah satu nampan kurma. Ketika Rasulullah hendak makan, beliau baca basmalah, Bismillah. Addas kaget, lalu kemudian bertanya, siapa sebetulnya saudara ini? Saya sejak tinggal di kota ini tidak pernah sekalipun mendengar ada orang yang mengucapkan kalimat seindah itu, Bismillah, dengan nama Allah. Nabi kemudian balik bertanya, oh kalau begitu kamu pasti bukan penghuni asli di sini. Dari mana asalmu? Kata Addas, saya berasal dari Nainawi. Kata Rasul, kalau begitu kamu sedaerah dengan Nabi Yunus. Addas semakin kaget. Dari mana Anda tahu mengenai Nabi Yunus? Orang-orang di sini tidak ada yang mengenalinya. Kata Nabi SAW, bagaimana saya tidak kenal? Nabi Yunus itu saudara saya. Saudara seperti apa maksudnya? Beliau Nabi, saya juga Nabi. Karena kami sama-sama Nabi, maka kami bersaudara. Nah, saat itu juga Bapak Ibu sekalian, Addas langsung mencium tangannya Rasul, mencium kakinya Rasul, dan menyatakan diri masuk Islam. Inilah satu-satunya yang masuk Islam setelah sekian lama Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Jadi dakwah itu begitu. Kadang-kadang ada sekian banyak orang yang diajak, diharapkan bisa menerima, ternyata tidak ada yang mau menerima. Perjalanan pulang, mungkin ada satu orang yang tadinya tidak diharapkan, malah dia yang menerima dakwah ini. Rasulullah kemudian pulang kembali ke Makkah dalam keadaan cemas, khawatir melihat perkembangan dakwah, dan juga sedih akan peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Maka di tengah kecemasan Rasulullah dan di tengah kesedihan itulah Allah ingin menguatkan hatinya Rasul. Caranya bagaimana? Diperjalankanlah beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, tidak usah cemas, tidak usah sedih. Seandainya tidak ada satupun manusia yang mau menerima dakwamu, tidak usah sedih, tidak usah cemas. Saksikanlah ini semua malaikat yang ada di atas langit, mereka semua beriman kepadamu. Pelajaran apa yang bisa kita petik Bapak Ibu sekalian? Selama yang kita dakwakan itu kebaikan, yang kita dakwakan itu kebenaran, tidak usah khawatir. Kalaupun ditolak di satu tempat, insya Allah Allah akan siapkan tempat yang lain yang lebih bisa untuk menerimanya. Bahkan seandainya tidak ada lagi tempat di muka bumi ini yang mau menerima, insya Allah para malaikat penghuni langit yang akan menerima dakwah tersebut. Asal apa? Ikhlas dalam berjuang, senantiasa teguh, ya, penuh dengan kesabaran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan. Nah, ini diantara hikmah yang bisa kita petik dari latar belakang sejarah tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang yang dalam hidup ini mengalami kecemasan, ada yang merasakan kesedihan, untuk mengangkat kecemasan dan kesedihan itu, lakukanlah Isra Mi'raj. Bagaimana caranya Ustaz? Kita mau berisra Mi'raj, apa mau pergi ke Masjidil Aqsa? Nah, di sana Israel yang kuasai, Pak. Apa mau naik ke atas langit? Tidak usah secara fisik seperti itu, tapi lakukanlah Isra Mi'raj dengan cara adakan perjalanan dari rumah menuju ke masjid. Itu Isra kita ini, Pak. Kemudian Mi'rajlah, laksanakan sholat. Insya Allah kalau ada masalah yang kita hadapi, ada kesedihan, kita keluar dari rumah menuju ke masjid, lalu kemudian kita melaksanakan sholat, maka Allah akan angkat kecemasan dan kesedihan itu. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kumpulan zikir yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, disebutkan bahwa ketika mengusap wajah pada saat mengucapkan salam di dalam salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, mengusap wajah itu disertai doa. Doanya apa? Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, angkatlah dari saya kecemasan dan kesedihan. Sebetulnya cemas dan sedih itu tempatnya di sini, Pak, di hati.
tapi biasa kelihatan di wajah. Ya, biasa Pak ya, orang di sekitar kita diperhatikan, cemasnya di hati, tapi kelihatan di wajah. Kenapa cemas sekali Pak? Apa yang kita khawatirkan? Ya, kesedihan itu di hati Bu, tapi biasa kelihatan di wajahnya. Hanya kita tahu sedih sekali kelihatannya. Apa sebetulnya yang kita sedihkan? Nah, apa bedanya cemas dengan sedih? Nah, saya jelaskan. Mohon maaf ibu-ibu yang ada di belakang. Ibu-ibu pernah merasa cemas Bu? Pernah merasa cemas? Oh sering katanya Pak cemas. Apa yang ibu sering cemaskan? Suaminya. Suami pun pergi kerja sampai malam tidak pulang-pulang Bu ya. Begitu ditelepon apa jawabannya? Telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Nah, ibu jadi cemas. Ini belum ada kejadian apa-apa Pak. Belum ada kejadian tapi sudah merasa cemas. Anak pergi sekolah sampai maghrib tidak pulang-pulang. Kita cemas. Siapa lagi yang mau dihubungi ini? Merasakan kecemasan. Itu namanya cemas. Kalau sedih Bu, pernah juga merasa sedih? Sedih? Pernah merasa sedih Bu? Nah, apa yang ibu sedihkan? Ada keluarga yang meninggal, kita sedih. Hilang uang, sedih. Jadi bedanya cemas dengan sedih itu, oh habis beras, sedih. Bedanya apa cemas dengan sedih? Kecemasan itu pada sesuatu yang belum terjadi. Kita cemas akan masa depan. Sementara kesedihan terhadap apa yang sudah kita alami. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah dari saya kecemasan akan masa depan dan hilangkanlah dari saya kesedihan terhadap apa yang saya alami. Kalau ingin doa yang agak panjang sedikit, ini ada kisahnya. Di masa Nabi pernah ada seorang sahabat rajin sekali ke masjid. Begitu rajinnya, masih lama waktu salat dia sudah duduk sendirian di masjid. Ibaratnya Pak, salat zuhur jam 12, jam 10 ada sendirian di masjid. Selesai sholat orang sudah pulang semua, dia masih tinggal sendirian. Datang tadi salat zuhur jam 10, sudah jam 2 masih duduk terus di masjid. Berhari-hari seperti itu terus. Akhirnya suatu hari Rasulullah panggil, sini dulu wahai sahabat, ada apa ya Rasulullah? Nabi tanya, ini saya perhatikan beberapa hari ini saudara ini rajin sekali di masjid. Masih lama waktu salat sudah duduk sendirian. Orang semua sudah pulang, masih tinggal sendirian. Ada apa sebetulnya? Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya kalau di masjid itu merasa tenang, tentram hati saya kalau di masjid ya Rasulullah. Tidak sama kalau saya keluar dari masjid gelisah, ketakutan. Kenapa bisa? Kata sahabat tadi, utang saya banyak sekali ya Rasulullah. Kalau saya keluar dari masjid, datang semua itu orang menagih utang. Tapi kalau saya di masjid, tidak ada yang berani menagih utang. Ya, jadi ternyata Pak rajin ke masjid itu karena menghindari penagih utang. Ibu-ibu kalau banyak utang ke masjid saja bersembunyi. Hanya Nabi sampaikan, maukah kamu saya ajari satu doa yang apabila kamu amalkan, maka insya Allah Allah akan menyegerakan pelunasan utangmu itu. Kata sahabat tadi, ajari saya ya Rasulullah. Nah, Nabi kemudian mengajarkan, baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, dari perasaan tidak berdaya dan kemalasan, dari ketakutan dan kekikiran, dari lilitan utang piutang dan intimidasi dari orang lain. Ini 8 Pak, tapi sebetulnya berpasang-pasangan, jadi 4 pasang lah. Cemas dan sedih tadi saya sudah jelaskan. Cemas itu pada masa depan, sedih pada masa lalu yang sudah terjadi. Kemudian tidak berdaya dan malas. Salah satu faktor yang membuat seseorang merasa malas karena merasa tidak mampu, tidak berdaya. Oh, dikasih tugas, kita tugas tak ini deh, jangan misalnya tidak bisa kayak yang lain saja. Nah, kemudian yang berikutnya ketakutan dan kekikiran. Salah satu faktor yang membuat seseorang itu menjadi kikir karena dia takut miskin. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ketakutan dan kekikiran. Kemudian yang terakhir yaitu dari lilitan utang dan intimidasi dari orang lain.
Insya Allah kalau doa ini kita amalkan, direnungkan isinya, lalu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, memotivasi untuk giat lebih giat bekerja, dan insya Allah Allah akan memberikan rezeki karunia kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, Nabi diperjalankan ini dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Tadi sudah dibacakan ayatnya, surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Ungkapan subhana ini menunjukkan bahwa apa yang Allah akan kisahkan setelahnya itu adalah peristiwa yang di luar jangkauan akal manusia. Jadi sejak awal Allah sudah ingatkan ini di luar dari jangkauan akal. Karena itu pendekatannya adalah pendekatan imaniyah, pendekatan keimanan. Lalu kemudian asra, memperjalankan. Oh, berarti Nabi bukan keinginannya sendiri untuk berjalan itu, tapi yang punya keinginan dan menjadi pelaku yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memperjalankan. Nabi itu objek yang diperjalankan. Sehingga kalau ingin mengukur perbuatan ini, peristiwa ini, tidak boleh menggunakan ukuran manusia, karena pelakunya bukan manusia sesungguhnya, Allah yang menjadi pelakunya. Nah, satu perbuatan yang sama Bapak Ibu sekalian, kalau dilakukan dua orang yang berbeda, hasilnya bisa sangat jauh perbedaannya. Saya berikan contoh yang sederhana. Kalau misalnya saya katakan seperti ini, itu anak kita kira-kira umurnya 6-7 tahunan itu memukul saya dengan pukulannya yang paling keras. Bandingkan kalau misalnya saya katakan seorang petinju kelas berat memukul saya dengan pukulan yang paling keras. Ini perbuatan sama Pak, sama-sama memukul, sifatnya juga sama, pukulan yang paling keras. Tapi kalau Bapak Ibu saya tanya, apakah hasilnya, akibatnya akan sama atau beda? Sama atau beda Pak? Pasti beda. Kalau anak kecil umur 6 tahun memukul, sekalipun pukulan yang paling keras, insya Allah tidak terasa sakit. Kalaupun sakit tidak terlalu. Tapi kalau petinju kelas berat memukul dengan pukulan yang paling keras, kira-kira apa hasilnya? Nah, ini kalau bukan rumah sakit, kuburan. Sama perbuatannya, beda hasil karena beda pelaku. Maka Isra Mi'raj tidak boleh pakai ukuran manusia. Ukurannya itu ukuran Allah SWT. Seperti apa ukurannya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun jadilah, fayakun jadilah yang dikehendaki oleh Allah. Begitu mudah bagi Allah SWT untuk memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kembali lagi hanya dalam tempo 1 malam saja. Itu sangat mudah bagi Allah SWT. Bi abdihi, memperjalankan hambanya. Jadi Allah tidak menyatakan asra bi nabiyhi atau asra bi rasulihi, memperjalankan nabinya atau memperjalankan rasulnya. Siapa yang diperjalankan? Abdihi, hambanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kata tersebut. Satu, kata abdun, hamba itu tidak digunakan kecuali apabila ruh dan tubuh itu menyatu. Berarti perjalanan ini dialami oleh Rasulullah SAW dengan tubuh dan ruh sekaligus, bukan hanya sekadar ruh. Apalagi kalau dikatakan hanya mimpi saja, karena sebagian orang ada yang berpendapat itu cuma ruhnya saja atau hanya dalam mimpi saja. Seandainya mimpi Pak, orang-orang kafir Quraisy tidak akan menolak mati-matian apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Kan ketika Nabi sampaikan, orang-orang kafir Quraisy menolak. Alasan mereka apa? Tidak mungkin ya Muhammad, kami saja ini yang sudah sering mengadakan perjalanan jauh, yang sudah punya jam terbang yang cukup tinggi, kalau mau sampai ke negeri Syam itu butuh waktu 1 bulan baru bisa tiba di sana. Pakai unta yang paling cepat larinya 1 bulan baru tiba di sana. Berarti pulang kembali ke Makkah 1 bulan lagi. Nah, sementara Anda ini ya Muhammad belum terlalu banyak pengalamannya, belum terlalu sering mengadakan perjalanan jauh.
tiba-tiba datang membawa pengakuan bahwa sudah pergi ke sana, balik 1 malam saja. Wah, tak masuk akal itu ya Muhammad. Itu karena pakai ukuran manusia, Pak. Ya, padahal ukuran Allah tadi ya kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, seandainya cuma mimpi, orang-orang kafir tidak akan menolak seperti itu. Yang namanya mimpi kan apa saja bisa terjadi. Seandainya misalnya saya katakan saat ini, Bapak Ibu sekalian, kemarin malam saya pergi ke Amerika. Nah, kemudian setelah itu saya langsung ke Eropa lagi, keliling-keliling berbagai negara. Lalu pergi ke Australia, kemudian pergi lagi ke Timur Tengah, kemudian pergi ke Makkah umrah, setelah itu balik ke Makassar. Ya, dalam 1 malam. Kira-kira Bapak Ibu percaya atau tidak? Pasti tidak ada yang percaya. Mana mungkin Ustaz kita bisa mengadakan perjalanan seperti itu? Tapi kalau saya katakan di dalam mimpi, Pak, kalau mimpi bisa saja. Lebih dari itu pun bisa. Jadi seandainya cuma mimpi tidak akan ditolak. Perjalanan ini dialami oleh Rasul dengan tubuh dan ruh dan dalam keadaan sadar. Pelajaran yang lainnya, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau ingin berjumpa dengan Allah, itu tidak harus jadi nabi, tidak harus jadi rasul. Tapi kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjadi hambanya Allah. Maka siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah, jadilah hamba Allah. Dan cara yang paling sempurna untuk menghambakan diri kita kepada Allah SWT, yaitu melalui ibadah salat. Ketika seorang itu salat, maka pada saat itu dia sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang khusyuk dalam salatnya itu adalah mereka yang punya dugaan kuat, bahkan sampai pada tingkat keyakinan bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ini saya kutip dari penjelasan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau menyatakan bahwa tingkatan yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia adalah menjadi hamba. Menjadi hamba. Beliau tunjukkan buktinya. Musa alaihissalam itu seorang nabi, Pak. Musa. Tapi beliau diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada seseorang. Pada siapa? Kepada seorang hamba. Di ceritanya suatu hari Musa kumpul ini sama umatnya. Kemudian ada yang bertanya, Musa, siapakah di dunia ini yang paling cerdas saat ini? Nabi Musa, tentu saya, karena saya nabi. Langsung ditegur oleh Allah, tunggu dulu Musa, bukan kamu yang paling cerdas, masih ada yang lebih cerdas daripada kamu. Musa kaget, siapa Tuhan? Nah, sekarang cari orang itu dan belajarlah kepadanya. Berangkatlah Nabi Musa bersama dengan seorang muridnya bernama Yusha bin Nun. Dan pada akhirnya di surah Al-Kahfi disebutkan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa bersama dengan muridnya kemudian menemukan, siapa yang ditemukan? Abdan, seorang hamba min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajarkan ilmu ladunni. Jadi Al-Quran itu, Pak, tidak pernah menyebut nabi ya, tapi disebut abdan, meskipun di kalangan kita populer bahwa dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Tapi kalau Al-Quran tidak mengatakan nabi, Al-Quran menyatakan abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Musa sebagai nabi belajar kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkatan yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya, lailan, pada suatu malam. Ada yang pernah bertanya, Ustaz, mengapa perjalanan Isra Mi'raj itu dialami oleh Rasulullah di malam hari? Coba kalau siang hari, ketika penduduk Makkah, Pak, masih segar ya, dalam keadaan terjaga, sadar, tidak tidur, lalu kemudian bisa melihat dengan mata kepala bagaimana Rasulullah dinaikkan di atas burak, lalu diperjalankan, naik lagi, dilihat itu Pak dengan mata kepala, tentu mereka akan beriman, pasti mereka akan percaya. Tapi ini kejadiannya malam-malam, ketika mereka tidur, tak ada yang melihat. Wajar kalau mereka tidak percaya. Nah, pertanyaannya, apakah
seandainya penduduk Makkah melihat peristiwa itu secara langsung dengan mata kepalanya, apakah mereka sudah pasti beriman? Belum tentu, Pak. Saya tunjukkan buktinya. Pernah suatu malam beberapa pembesar kafir Quraisy datang menemui Rasul, kemudian menyampaikan kepada beliau, "Ya Muhammad, kalau Anda benar-benar Nabi, kami mau bukti. Bukti apa yang kalian inginkan? Itu bulan yang ada di atas sana, coba belah dua kalau kamu betul-betul Nabi." Rasulullah menyampaikan itu kepada Allah, Allah izinkan, maka Rasulullah kemudian membelah 2 bulan. Dan kejadian ini, Pak, disaksikan secara langsung dengan mata kepala bagaimana Nabi membelah 2 bulan. Tapi apakah peristiwa itu kemudian membuat mereka beriman? Ternyata tidak. Mereka malah mengatakan, ini cuma balik-balik mata saja, cuma tipuan mata yang sebetulnya tidak betul-betul terbelah, cuma penglihatan kita yang ditipu oleh Nabi. Itu dalam Al-Quran Allah tegaskan, walau nazzalna alaika kitaban fi kertas, seandainya kami turunkan kitab Al-Quran itu sudah dalam bentuk lembaran-lembaran kertas, turun dari langit, Pak, sudah dalam bentuk lembaran kertas. Fala masuhu bi aidihim, lalu mereka langsung menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka. Turun Al-Quran disentuh begini, itu juga tidak akan membuat mereka beriman. Laqalal ladzina kafaru, pasti orang-orang kafir itu akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, tiadalah peristiwa ini kecuali sihir yang sangat nyata. Sihir ini bukan masalah dilihat tidak dilihat, tapi masalah diimani atau tidak diimani. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan SWT. Tapi hikmah yang lebih besar lagi adalah semua waktu tentu boleh dan baik untuk kita gunakan menghadap kepada Allah. Tapi di antara waktu yang terbaik itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia, Tuhan kita turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Langit itu kan 7 lapis, Pak. Langit yang paling dekat dengan bumi itulah yang disebut dengan as-sama ad-dunia, langit dunia. Nah, dikisahkan ketika Rasulullah mengadakan perjalanan Mi'raj naik ke langit, kan di setiap langit berjumpa dengan para nabi. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menembus 7 lapis langit tersebut, sampai di gerbang Sidratul Muntaha, Jibril berkata, "Ya Muhammad, saya hanya bisa menemanimu sampai di sini. Lau taqaddamtu la ikhtaraktu." Kalau saya masih melangkah ini 1 kali, saya akan terbakar. Jadi silakan lanjutkan perjalanan sendirian. Nabi, Pak, melanjutkan perjalanan sendirian, berjumpa dengan Allah SWT, kemudian menerima perintah salat 50 waktu. 50 waktu. Begitu Rasulullah kembali sampai di langit, tadinya Nabi Musa di langit ke-6. Ketika Rasulullah turun, Nabi Musa naik ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi. Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa yang Anda terima dari Tuhan?" Nah, Nabi jawab, "Ini perintah salat 50 waktu." Nabi Musa, "Irji was'alit tahfif." Ayo kembalilah kepada Tuhan, minta keringanan, minta keringanan. Umat saya saja Bani Israel yang besar-besar badannya, yang kuat-kuat tenaganya, kalau disuruh salat 50 waktu tidak akan kuat. Apalagi umatmu yang kurus-kurus begitu, yang loyo-loyo, yang lemah-lemah, tidak akan kuat kalau salat 50 waktu. Jadi kembali ke Tuhan, minta keringanan. Nabi balik, Pak. Alhamdulillah dikurangi, tinggal 40 waktu. Balik lagi ketemu Nabi Musa, "Bagaimana ya Muhammad?" "Alhamdulillah sudah dikurangi nih, tinggal 40 waktu." Nabi Musa kembali lagi sama Tuhan, minta keringanan. Umatmu tidak akan kuat. Balik lagi, Pak, dikurangi 30 waktu. Balik lagi dikurangi 20 waktu. Balik lagi dikurangi 10 waktu. Balik lagi dikurangi 5 waktu. Ketemu Nabi Musa, "Bagaimana ya Muhammad?" "Alhamdulillah tinggal 5 waktu." Itu pun Nabi Musa masih menyampaikan, "Kembali ya Muhammad, minta keringanan, umatmu tidak akan kuat." Tapi kata Rasul,
laqad istahyaitu mir rabbi, saya sudah malu-malu sama Tuhan. 5 kali mah ini bolak-balik minta terus keringan, malu mah kembali lagi. Biarlah 5 waktu saja. Ini kisahnya Pak ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Jadi kisah ini sahih, tidak boleh kita ragukan. Saya mohon maaf saya tegaskan ini. Karena ada jamaah yang sampai ke Ustaz, ada yang ceramah dia katakan nah itu ceritanya tidak benar. Saya tanya, nah ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Nah Ustaz katanya tidak mungkin Allah mengubah keputusannya, belum dikerjakan kok sudah diubah. Memang benar di Sahih Bukhari itu disebutkan Allah kemudian berfirman setelah 5 waktu Pak, Allah berfirman, la yubaddalul qawlu ladayya, keputusan saya kata Allah tidak akan pernah berubah. Jadi benar itu Pak, tidak berubah. Masa Ustaz tidak berubah? Tadi awalnya 50 waktu, sekarang berapa waktu? 5 waktu. Ini berubah atau tidak Bapak Ibu sekalian? 50 waktu jadi 5 waktu, berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Tapi Allah berfirman la yubaddalul qawlu ladayya, putusan saya tidak akan pernah berubah. Penjelasannya bagaimana? Kelihatannya berubah, hakikatnya tidak. Mengapa demikian? Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu bi asri amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Jadi kalau ada yang salat 1 waktu dilipat gandakan 10 kali lipat, berapa itu? 10 waktu. Ada yang salat 2 waktu dilipat gandakan 10 kali lipat, berapa? 20 waktu. Jadi kalau ada yang salat 5 waktu dilipat gandakan 10 kali lipat, berapa waktu? 50 waktu. Berubah atau tidak? Ternyata tidak berubah, tetap 50 waktu secara pahalanya. Inilah kasih sayangnya Allah kepada kita Pak, yang dikerjakan 5 waktu tapi dari sisi pahala sama dengan 50 waktu. Nah sekali lagi di sepertiga malam terakhir itu Allah turun itu ke langit dunia Pak. Untuk apa? Allah mencari mayyadu'uni fastajibu lahu, mana yang mau berdoa kepada saya kabulkan doanya. Mayyas'aluni fa'utiyahu, mana hambaku yang minta saya akan kasih. Mayyastaghfiruni fa'aghfirullahu, mana yang minta ampun saya akan ampuni. Jadi bangun di sepertiga malam terakhir, salat, berdoa kepada Allah, ajukan permohonan, minta ampunlah. Insya Allah Allah akan ijabah doa-doa kita. Allah penuhi permintaan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Apa itu berkah? Setiap hari Pak kita sebut ini kata berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, rahmat Allah dan berkahnya. Apa sebetulnya berkah itu? Secara sederhana, al-barakatu hiya ayyu'tiya syai'u aktsar mimma huwa mutawaqqa'ah lahu. Berkah itu adalah sesuatu yang bisa memberi lebih dari yang biasa. Seberikan contoh yang sederhana. Kalau misalnya ada air itu, Pak. Air mineral 1 gelas. Kalau menurut ukuran normal, ukuran yang biasa, air 1 gelas berapa orang yang minum dan hilang hausnya? Berapa orang kira-kira? Paling 1 orang saja. Itu pun belum tentu hilang hausnya Pak. Nah, kalau ada air 1 gelas diminum oleh kita semua ini jamaah yang ada di masjid saat ini, dan semua hilang hausnya, maka itu artinya air itu berberkah. Berarti masa Nabi susu 1 mangkok diminum 1 bala tentara kaum muslimin, hilang semua rasa laparnya. Itu berberkah. Yang kita cari dalam hidup ini bukan banyaknya tapi berkahnya. Sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama, afiat pada tubuh, pertambahan pada ilmu, dan keberkahan pada rezeki. Itu yang kita cari. Kalau kita makan, kita juga biasa membaca Pak, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahi kami
pada apa yang engkau telah karuniakan kepada kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita disuruh memilih nih, mau rezeki yang sedikit tapi berberkah, atau rezeki yang banyak tapi tidak berberkah, yang dipilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang sedikit tapi berberkah atau yang banyak tapi tidak berberkah? Hah? Yang mana yang dipilih? Yang mana Pak? Ya itulah kita manusia ini Pak, pilihannya cuma dua, kita buat lagi. Pak, kita termasuk saya Pak, saya mustas yang banyak dan berberkah. Tidak ada tadi pilihannya itu Pak. Kita manusia memang maunya yang selalu dia, kita punya sifat tamu. Wah, saya mau yang banyak Ustaz dan berkah juga. Ya enggak apa-apa Ustaz. Saya kasih contoh Pak ya, ibu-ibu ini, ibu-ibu. Kan ada pakaian seragamnya itu pakaian seragam majelis taklim. Belinya di hari yang sama, di toko, dari toko yang sama, harganya sama, tapi masa pakainya bisa beda-beda. Ada yang bertahun-tahun dipakai masih kelihatan baru, ada yang baru beberapa bulan sudah kusut kusam, ada yang cuma 1 minggu dipakai disetrika gosong, ada yang baru 1 hari dipakai dijemur hilang di jemuran. Kok masa pakainya bisa beda-beda? Salah satu faktor yang menentukan itu adalah berkahnya. Ada 2 orang Pak, sama gajinya, anggota keluarga relatif sama. Orang yang pertama baru pertengahan bulan sudah habis gajinya, akhirnya utang sana sini. Yang kedua sampai akhir bulan masih ada sisa gajinya, dia masih bisa menabung, masih bisa menyumbang, bersedekah dan sebagainya. Salah satu faktor yang menentukan itu adalah keberkahan. Jadi selalulah berdoa kepada Allah agar kita dikaruniai keberkahan rezeki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya di ujung ayat disebut linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami. Ada 2 klasifikasi ayat yang dilihat oleh Nabi SAW dalam perjalanan itu. Yang pertama namanya ayat ardiyah, ayat-ayat bumi. Dan yang kedua ayat samawiyah, ayat-ayat langit. Ayat bumi itu fungsinya sebagai bukti Nabi benar sudah menempuh perjalanan ini. Jadi ketika orang kafir Pak tidak percaya, Nabi tunjukkan buktinya. Ini yang saya saksikan dalam perjalanan. Itu namanya ayat ardiyah. Sementara ayat samawiyah fungsinya adalah sebagai pelajaran bagi kita ini umatnya. Karena ini yang berfungsi sebagai pembelajaran. Beberapa ayat langit itu yang akan saya sampaikan. Di antaranya kata Rasul, ra'aitu qauman yardahuna ru'usahum bis-sakhra hatta tasukka wa tasila an haddima summa adat kama kanat summa yadribuna marratan ukhra. Saya melihat sekelompok orang yang membenturkan kepalanya ke batu karang sampai kepala itu pecah, mengeluarkan darah, lalu utuh kembali seperti sedia kala, kemudian dibenturkan lagi, pecah, keluarkan darah, utuh lagi, dibenturkan, pecah, keluarkan darah, utuh lagi, pecah, dibenturkan, keluarkan darah. Itu terus yang dikerja, tidak pernah berhenti. Nabi tanya sama Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu Jibril? Kata Jibril, itulah umatmu alladzina tatasaqala ru'usum anis salawatil maktubat, yang kepalanya berat diangkat untuk melaksanakan salat wajib. Bukan tidak salat Pak, salat tapi bermalas-malasan, apalagi kalau tidak salat. Mengapa hukumannya seperti itu? Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Salat adalah kewajiban yang hanya dibebankan kepada orang yang berfungsi akal pikirannya. Kalau akal tidak berfungsi, tidak ada kewajiban salat. Pernah di suatu pengajian ada bapak-bapak yang bertanya, Ustaz, tidak ada caranya orang tidak salat tapi tidak berdosa? Saya jawab, ada caranya. Caranya Ustaz, bapak pergi tidur, jangan pernah bangun sampai mati, tak berdosa itu Pak kalau orang tidur tidak salat. Apa juga gunanya Ustaz kalau tidur terus? Siapa tahu masih ada cara, masih ada Pak. Apa itu? Bapak cepat-cepat pikun. Kalau sudah pikun Pak tidak berdosa lagi kalau tidak salat. Nah, siapa tahu masih ada lagi Ustaz, masih ada tapi mohon maaf Pak, ini dia agak-agak kasar. Ini yang ketiga, apa itu? Jadi orang gila saja. Kalau orang gila itu Pak tidak berdosa kalau tidak salat. Jadi kalau ada seorang muslim Pak, muslim, dia dalam keadaan sadar tidak tidur ini, belum pikun juga, lalu kemudian dia tidak salat, hati-hati, barangkali itu orang gila Pak. Ya, karena yang tidak berdosa kalau tidak salat itu orang yang tidak berfungsi akal pikirannya.
Kalau kita tidak salat berarti menyia-nyiakan amanah akal yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka hukumannya dibenturkan kepala itu berulang-ulang kali. Satu. Dan Nabi cerita lagi, ra'aitu qauman, saya juga melihat ini sekelompok orang yatrukuna lahmat thayyib amamahu wa ya'kuluna lahman natin. Di depannya itu ada makanan yang enak-enak, daging yang segar, tapi dia tinggalkan daging yang enak, yang nikmat, yang segar itu. Yang dia makan apa? Malah daging yang sudah busuk, yang sudah basi, itu yang dimakan. Nabi tanya sama Jibril, siapa mereka itu Jibril? Kata Jibril, mereka itulah umatmu yang sudah punya istri, ada suaminya, tapi malah dia mencari orang lain yang tidak halal baginya. Jadi ibaratnya dia telah meninggalkan daging yang segar, mencari daging yang busuk dan basi. Ibu-ibu sekalian, kalau ada bapak-bapak bu, ada istrinya tapi dia mencari perempuan lain, berarti dia sudah seperti meninggalkan daging segar, mencari daging yang busuk dan basi. Berarti secara khusus, mohon maaf ibu, kata Nabi, ra'aitu nisa, saya juga melihat sekelompok wanita, tu'allakna bisatihinna, mereka digantung. Digantungnya itu tidak pakai tali, digantung dengan payudaranya. Wa sami'tuhunna yudajjitna ila rabbil alamin, dan saya mendengar mereka merintih-rintih mengadu kesakitan kepada Allah SWT. Bagaimana tidak sakit bu? Ini digantung dengan payudaranya. Jangankan digantung, digigit saja bayinya kalau menyusu kan kesakitan, ibu deh. Ya. Apalagi kalau digantung dengan cara yang seperti itu. Nabi tanya, siapa mereka itu Jibril? Kata Jibril, az-zuna, mereka itu adalah wanita-wanita pezina. Jadi kita mesti menjaga diri kita, pasangan hidup kita, keluarga kita dari perbuatan yang seperti ini. Nih, apalagi Nabi sudah ingatkan, menjelang kiamat Allah cabut rasa malu dari hati banyak manusia, sehingga mereka akan melakukan perzinahan itu tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan, seperti keledai di jalanan. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Yang berikutnya kata Rasul, ra'aitu qauman, saya juga melihat sekelompok orang, lahum azafir min nuhas, punya kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, wa yuhammisuna wujuhahum wa sudurahum, dicakar-cakar wajahnya, dicakar-cakar dadanya. Nabi tanya, siapa mereka itu Jibril? Jadi mereka itu adalah umatmu yaqauna fi aradin nas, yang merusak kehormatan orang, ya, merusak, mencemari nama baik orang dengan memfitnah, menjelek-jelekkan, menceritakan keburukannya, aibnya, cacatnya. Nah, kenapa wajah dicakar-cakar? Wajah ini lambang kehormatan, lambang kehormatan. Coba lihat, misalnya ada orang pakai sarung, jatuh sarungnya, biasa apa yang ditutup itu wajahnya, bukan yang kelihatan, wajahnya yang ditutup. Pun dia pikir biar kelihatan yang di bawah, yang penting tidak tahu siapa ini orangnya. Ini wajah lambang kehormatan. Jadi begitu kita menjelek-jelekan orang lain, berarti kita telah merusak kehormatan diri kita sendiri. Itu hentikanlah fitnah, menjelek-jelekan orang, menceritakan keburukannya. Jangan hanya karena beda pilihan, kemudian kita begitu mudah menjelek-jelekan orang lain. Beda pilihan itu biasa-biasa saja, Pak. Yang menjadi masalah sikap sukar menerima perbedaan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, kalian dijadikan umat yang satu saja, satu pikirannya, satu perasaannya, satu keinginannya, satu pilihannya. Tapi seandainya ini yang terjadi, Pak, masalah besar. Coba bayangkan, kalau semua laki-laki yang ada di dunia punya keinginan yang sama, satu saja perempuan, Pak, yang diinginkan semua orang, bahaya, Pak. Terjadi pertumpahan darah hanya memperebutkan satu orang. Untunglah kita suka perempuan yang beda-beda, beda-beda keinginan kita. Dua orang saja laki-laki suka sama satu perempuan, sudah masalah besar. Apalagi kalau semua punya keinginan yang sama. Jadi perbedaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita pandai dalam pengelolanya. Yang berikutnya kata Rasul, ra'aitu qauman, saya juga melihat ini sekelompok orang yang berenang di lautan darah. Berenang di lautan darah. Setiap kali hampir sampai ke tepian dilempari dengan batu, balik lagi ke tengah. Berenang hampir sampai dilempar lagi. Itu terus yang dekatnya, tidak bisa sampai di tujuan. Nabi tanya sama Jibril, siapa mereka itu Jibril? Kata Jibril, mereka itu adalah umatmu yang memakan riba. Riba, apa itu riba? Riba dua macam, riba fadl, riba nasiyah.
Riba fadl artinya menukar barang sejenis dengan nilai yang tidak sama. Ibu-ibu punya kalung, sudah bosan dengan kalungnya, mau diganti dengan yang baru, datang ke penjual emas, diganti dengan kalung yang baru, gramnya tidak sama, itu riba, Bu. Emas ditukar dengan emas mesti sama, tidak boleh beda. Ada yang punya uang 100.000, butuh uang 10 ditukar, Pak, tapi yang punya uang 10 cuma 9 lembar saja, 90.000. Uang 100.000 ditukar dengan uang 90.000, itu riba fadl. Yang kedua, riba nasiah, kelebihan sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran utang. Kalau di masa jahiliyah prakteknya seperti ini. Contoh, saya utang kepada seseorang 1 juta, ini contoh saja, Pak, ya. Di masa Nabi kan dinar dirham, 1 juta. Perjanjian 1 bulan saya bayar. Setelah 1 bulan saya tidak mampu bayar, saya datangi orang itu, Pak, mohon maaf saya belum bisa bayar, bisa tidak saya dikasih keringanan, bulan depan saya bayar? Bisa, Ustaz, tapi utangnya yang 1 juta itu jadi 2 juta ya. Ya enggak apa-apa, Pak, 2 juta, Pak. Bulan depannya saya tidak bisa bayar, minta lagi keringanan, dikasih keringanan, 2 juta jadi 4 juta, bulan berikutnya jadi 8 juta, bulan berikutnya jadi 16 juta. Utang yang tadinya 1 juta hanya dalam tempo 4 bulan jadi 16 juta. Maka di dalam Al-Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan riba yang dilipat lagi, dilipat gandakan. Sekarang, Pak, lebih parah lagi. Kalau di masa jahiliyah nanti tidak bisa dibayar baru dinaikkan, Pak. Sekarang sejak di depan sudah dinaikkan. Sudah datang ke Pak, saya bisa pinjam uangnya 1 juta. Bisa, Ustaz, tapi nanti kalau dibayar 1.100.000 ya, sudah langsung ditentukan, Pak. Ini riba. Baik terang-terangan ataupun dengan isyarat. Isyarat itu seperti apa? Saya bisa pinjam uangnya 200.000. Kita mau kemana, Ustaz? Saya mau pulang kampung ini, mau ke Polmas, saya dari Polmas. Bisa, Ustaz, tapi mengerti kiri? Tidak bilang juga, Pak, ditambah maksudnya mengerti bagaimana itu. Kalau pulang ke bawah ke durian, wah ini tidak boleh, Pak, ini riba namanya. Saya bayar 200.000 ditambah dengan durian itu riba. Itu tidak boleh ada kelebihan, terang-terangan ataupun dengan isyarat. Bisa pinjam uangnya, Pak, bisa, asal mengerti. Tidak bilang tak juga tambahi, tapi saya cuma bilang mengerti. Itu juga isyarat, tidak diperbolehkan. Mengapa orang yang memakan riba hukumannya seperti itu? Harta itu ibarat darah. Harta ibarat darah. Darah kalau ada dalam tubuh kita dengan kadar yang normal, luar biasa manfaatnya. Mengantarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, menjaga seluruh tubuh supaya tetap stabil, ya, mempercepat proses penyembuhan luka, dan sekian banyak manfaat yang lain. Tapi begitu darah keluar dari tubuh, berubah statusnya jadi najis. Begitulah harta. Diperoleh sesuai tuntunan agama, bermanfaat. Dikembangkan sesuai tuntunan agama, bermanfaat. Disalurkan sesuai tuntunan agama, bermanfaat. Tapi kapan harta itu diperoleh tidak sesuai tuntunan agama, dikembangkan tidak sesuai tuntunan agama, disalurkan tidak sesuai tuntunan agama, ibaratnya seperti darah yang sudah menjadi najis. Maka jauhilah riba ini, karena riba termasuk satu di antara 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih banyak sebetulnya ayat yang lain yang dilihat oleh Rasul. Tapi saya ingin langsung ke ujungnya, Pak, ya. Tadi sempat terpotong itu tentang setelah Nabi terima salam. Beliau turun ke muka bumi, tiba di bumi itu waktu subuh. Tibanya di Masjidil Aqsa. Maka salat pertama yang Rasulullah laksanakan setelah perjalanan Isra Mi'raj, salat subuh dilaksanakan di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Nabi yang jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi. Berapa banyak itu? 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi tersebut, 313 adalah Rasul. Dari 313 tersebut, yang disebut namanya dalam Al-Quran 25. Ini anak-anak biasa diajari kurang tepat. Ada yang kita ajarkan sama anak-anak, jumlah Nabi dan Rasul 25. Bukan jumlah Nabi dan Rasul yang 25. Yang 25 itu nama Nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau jumlah Nabi secara keseluruhan 124.000. Jadi Rasul 313.
yang disebut dan diceritakan dalam Al-Quran 25. Maka itulah yang wajib diketahui. Semua jadi makmum, Pak. Nah, setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan. Maka salat pertama yang dilaksanakan di Makkah salat zuhur. Bahkan 2 hari berturut-turut malaikat Jibril turun menemui Rasul, melaksanakan salat bersama dengan Nabi. Jibril ia jadi imam 2 hari berturut-turut, berarti 10 kali salat. Mengapa sampai 2 hari? Hari pertama itu salatnya dilaksanakan di awal waktu, hari kedua salatnya di akhir waktu. Setelah itu Jibril menyatakan di antara 2 waktu ini, inilah waktunya salat. Contoh, salat zuhur hari pertama ketika matahari tergelincir dari atas kepala. Ya, tandanya yang sederhana, kalau di bagian timur kita sudah ada bayangan, meskipun hanya seperti seutas tali sepatu. Itu awal waktu zuhur. Hari kedua datang salat zuhur ketika bayangan benda sama panjangnya dengan bendanya. Itu akhir waktunya salat zuhur. Hari pertama datang salat asar ketika bayangan benda sama panjangnya dengan bendanya. Hari kedua ketika bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan secara sengaja melambatkan pelaksanaan salat asar sampai menjelang maghrib. Itu waktu makruh. Asar itu 5 waktunya dalam mazhab Syafi'i. Ada waktu afdaliyah, waktu utama, ada waktu pilihan, ada waktu jawaz bila karaha, boleh dan tidak makruh, ada jawaz ma'al karaha, boleh tapi sudah makruh, dan ada waktu uzur. Waktu uzur itu salat asar dilaksanakan di waktu zuhur karena dijama'. Waktu afdaliyah awal waktu, setelahnya itu waktu pilihan. Kemudian boleh dan tidak makruh, yaitu sampai bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya. Setelah matahari mulai menguning, Pak, itu sudah waktu makruh namanya. Dan sampai dia mengatakan jam 5:30 Pak salat asar deh, belum juga maghrib. Dan makruh kalau matahari sudah mulai menguning. Nah, maghrib lah yang hari pertama, hari kedua sama waktunya karena sempit. Salat isya hari pertama ketika mega merah hilang dari langit, dan hari kedua Jibril datang di pertengahan malam. Jadi salat isya itu akhir waktu pilihannya sampai tengah malam. Karena itu jangan secara sengaja melambatkan salat isya sampai lewat tengah malam. Misalnya ibu-ibu ada yang mengatakan, sekali bangun pas salat tahajud deh baru salat isya juga. Bangunnya jam 2, jam 3. Tidak boleh Bu secara sengaja melambatkan salat isya lewat tengah malam. Jangan secara sengaja. Lewat tengah malam itu namanya waktu ittirariyah, waktu terpaksa. Meskipun salat isya memang dari segi waktu semakin larut pelaksanaannya semakin baik, tapi jangan lewat tengah malam. Laula an asyqa ala ummati la amartum ayu akhiru salatal isya. Seandainya tidak menyusahkan umatku, saya akan memerintahkan kepada mereka untuk melambatkan salat isya, asal tidak lewat tengah malam. Jadi kalau salat isya Pak jam 10, jam 11 itu sangat bagus. Jam 10, jam 11. Tapi hati-hati, mohon maaf. Karena ada bapak-bapak yang cerita ke saya, itu misalnya Ustaz tidak pernah ke masjid salat isya. Kenapa Pak? Karena ada yang pernah ceramahkan bahwa salat isya itu semakin larut semakin bagus. Jadi saya selalu salat di rumah jam 10, jam 11. Ini yang dimaksud Pak, berjamaah, disepakati dilambatkan pelaksanaannya. Mengapa demikian? Karena sebetulnya sebelum isya dimakruhkan untuk tidur, dan setelah isya dimakruhkan cerita-cerita. Jadi selesai salat isya anjurannya itu langsung tidur. Nah kita kalau salat isya Pak jam 7:30 masih susah tidur. Pasti setelah itu cerita-cerita, ibu-ibu masih nonton lagi sinetron. Makruh cerita-cerita setelah salat isya, kecuali cerita yang bermanfaat. Kalau ceramah Isra Mi'raj begini tidak makruh juga. Cerita suami istri juga tidak makruh. Kalau suami istri cerita-cerita begitu Pak Bro itu boleh, silakan. Yang dimakruhkan di sini cerita yang sebetulnya dicerita atau tidak dicerita sama saja nilainya. Nah, itu yang dimakruhkan. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita agar kita lebih disiplin lagi dalam pelaksanaan salat dan diupayakan itu secara berjamaah. Terakhir, sebagai tambahan, maaf Pak sudah larut Pak. Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada kita tentang pengalihan kepemimpinan. Pengalihan kepemimpinan dari orang-orang Yahudi, dialihkan kepemimpinan tersebut kepada orang Islam.
Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya. Banyak anaknya tapi yang jadi nabi dua, Ismail dengan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini yang digelar Israel. Israel itu bahasa Ibrani artinya hamba Allah. Jadi anak keturunannya Nabi Yakub itulah disebut dengan Bani Israel. Ismail tidak ada keturunannya yang jadi nabi, Pak, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi selama ini itu dari Bani Israel semua, orang-orang Yahudi. Ini isyarat kepemimpinan, pengalihan kepemimpinan yang tadinya dari kalangan orang Yahudi beralih kepada orang Islam. Dan kita mesti meyakini bahwa insya Allah akan ada lagi suatu masa di mana seluruh belahan bumi ini akan kembali dikuasai oleh umat Islam. Nabi sampaikan, Inna Allah zawali al-arda fara'aitu masyarika wa maghariba. Allah pernah menghimpun bumi, lalu saya melihat seluruh belahan bumi itu dari timur sampai ke barat. Wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minal ardi. Dan kekuasaan umatku nanti akan meliputi seluruh bagian bumi yang pernah dihimpun dan diperlihatkan kepada saya tersebut. Sebagai umat Islam, ya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti meyakini hal tersebut. Jadi mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj ini, selain kita bisa lebih meningkatkan intensitas hubungan kita dengan Allah SWT melalui ibadah salat, kita lebih memperkuat motivasi kita untuk berdakwah, dan sekaligus juga menanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa kita umat Islam adalah umat yang terbaik. Tapi itu ada syaratnya, mesti beriman dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan insya Allah akan ada masa di mana umat Islam kembali menguasai seluruh belahan bumi ini, dan ketika itulah rahmat akan dirasakan oleh seluruh alam semesta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.